Kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi depan, santai, ya kan? Tapi kalau 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, ya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Oh God, gue sebagai umat yang non-muslim sangat malu dengan apa yang disampaikan sama pendeta ini. Bicara masalah perpuluhan, apakah perpuluhan yang Anda pahami dari Alkitab adalah apa yang Anda sampaikan seperti itu? Sepertinya pendeta ini memang harus baca lebih dalam lagi tentang perpuluhan di dalam Alkitab. Di Perjanjian Baru, bahkan perpuluhan itu sudah tidak terlalu diwajibkan. Bukankah seorang gembala harusnya hidup mencontoh Kristus? Bukannya Kristus hidup dalam kesederhanaan, bukannya bergelimang harta dan foya-foya? Nih, lihatin, jam aja beratusan juta. Coba lihat ya, gembala yang sebelah. Jam ratusan ribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan kembali tampilkan sebuah statement dari seorang wanita non-muslim. Ya, wanita ini menanggapi apa yang disampaikan oleh pendeta Gilbert Lumoindong dalam ceramahnya yang bertendensi menistakan dan mengolok-olok ritual peribadatan di dalam ajaran agama Islam. Oke sahabat, kita akan tampilkan videonya Mengenai pendeta yang ini, yang bicara masalah zakat dan masalah ibadahnya umat muslim. Dan dia minta maaf sama Pak JK. So, I got two things that I want to talk about. Yang pertama, masalah pendeta ini. Kita dengar dulu deh apa yang disampaikan si pendeta. Kita tuh kadang-kadang kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Loh, kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi depan, santai, ya kan? Tapi kalau 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, ya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. 1 hour later. Oh God, gue sebagai umat yang non-muslim sangat malu dengan apa yang disampaikan sama pendeta ini. Bicara masalah perpuluhan, apakah perpuluhan yang Anda pahami dari Alkitab adalah apa yang Anda sampaikan seperti itu? Sepertinya pendeta ini memang harus baca lebih dalam lagi tentang perpuluhan di dalam Alkitab. Di Perjanjian Baru, bahkan perpuluhan itu sudah tidak terlalu diwajibkan. Bukankah seorang gembala harusnya hidup mencontoh Kristus? Bukannya Kristus hidup dalam kesederhanaan, bukannya bergelimang harta dan foya-foya? Nih, lihatin, jam aja beratusan juta. Coba lihat ya, gembala yang sebelah. Jam ratusan ribu. Dan sepatutnya sebagai seorang pemuka agama, kalau ada umat agama lain yang rajin beribadah, sebagai pemuka agama, harusnya dia malah mensupport umatnya. Tuh kamu lihat tuh, umat agama lain aja rajin ibadahnya. Harusnya kita juga sama rajinnya seperti mereka. Bukannya malah menghina apa yang mereka lakukan. Mereka rajin bersyukur sama Tuhan. Ya kita harusnya malah tepuk tangan dong, aplaus sama mereka, berarti mereka mengingat Tuhan. Bukan apa yang seperti dilakukan sama si pendeta ini. Dan dengan bangganya mengatakan, kita ini cuma perlu 1 kali dalam seminggu. Terus setiap hari Anda nggak pernah bersyukur ya sama Tuhan ya? Aduh, kasihan kali. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memberikan komen terbaiknya di channel Bintang Mu'alaf ini ya. Saya akan bacakan komen-komen Anda. Dari Haryadi, semoga ulah pendeta Gilbert ini berdampak makin banyak orang Kristen yang mu'alaf. Amin ya Rabbal Alamin.
Dari Saban Sabaru, pendeta ini hanya mengumumkan kepada dunia Kristen bahwa pendeta ini tidak akan ke gereja kalau tak dibayar. No cuap-cuap, no cuap-cuap, kaum muslimin tak perlu gusar. Dari Narto, niat mengolok-olok Islam atau umat Islam justru membuka aibnya sendiri. Ternyata perpuluhan untuk memperkaya dan kesejahteraan pendetanya sendiri dengan memberikan keringanan beribadah jemaatnya cukup seminggu sekali dan hanya nyanyi-nyanyi. Dari Kudatin, yang membuat miris saat pendeta GL menyindir dan melecehkan ibadah umat muslim, semua jemaat ikut senang dan menertawakannya. Miris. Dari Ziyad, hinaanmu membuat jemaatmu perlahan-lahan kabur dari gerejamu, Pak Pendeta. Dari Zakiruddin Caniago, alhamdulillah blunder pendeta GL yang menista agama Islam justru menjadi wasilah bagi para penganut Kristen menjemput hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian semakin banyak yang mu'alaf atau mu'alafah. Dari Surya Atmojo, saya muslim, terlepas kesalahan faktal oknum pendeta, saya juga respek kepada saudara nonis yang meminta maaf dan semoga pendeta tersebut tetap diproses secara hukum. Dari Zulisa Rustam, si Gilbert ini hanya ingin meyakinkan jamaatnya untuk tidak berat membayar perpuluhan. Gilbert takut pemasukannya berkurang. Aneh ini pendeta. Proses hukum seharusnya walaupun sudah minta maaf yang telah menghina ibadah agama Islam. Dari Indriani Nurrohmah, logikanya berarti kalau berani bayar 80% misalnya, semakin boleh meninggalkan ibadah gitu ya menurut pendeta itu. Dari Bahtiar tidak perlu ditanggapi berlebihan. Justru pendeta ini membuat penasaran orang Kristen untuk belajar lebih dalam tentang Islam. Dari Kiki, jelas sekali tidak punya rasa hormat terhadap pemeluk agama lain. Pendeta ini toleransi hanya lip service saja, sampai menyinggung cara beribadah umat Islam dan memperolok dua dari rukun Islam yang menjadi landasan dan pondasi agama suci kami. Sebagai seorang muslimah, sungguh sangat menyakiti. Semoga pendeta tersebut sadar akan kesalahan dan tidak ada lagi yang mengulangi kesalahan-kesalahan seperti ini di kemudian hari. Untuk ikhwan dan akhwat fillah umat Islam semuanya, tetap tahan emosi, sabar, biarkan pemerintah atau pihak yang berwenang yang mengatasi masalah ini. Dari Abi Faris, alhamdulillah setelah kasus Gilbert ini banyak membuka mata hati umat Kristiani lebih memahami Islam dan menjadi mu'alaf. Dari user, semakin banyak umat Islam yang taat bayar zakat, baik yang 2,5% maupun zakat mal buat umat Islam yang kaya, maka tidak ada lagi rakyat Indonesia yang miskin, karena zakat diperuntukkan buat umat dan masyarakat, bukan buat ulama dan pejabat. Beda dengan agama sebelah. Faham? Dari Apan Kusnadi, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Dari 8 mustahik yang 2,5% tersebut, adakah para ustadz atau kiai ajengan? Tidak ada kan? Lalu kalau perpuluhan untuk siapa? Ayo jawab. Dari 003 channel, kenapa ada lagi peristiwa seperti ini? Wahai Bapak Pendeta, sudahlah, bangsa kita bukan seperti itu yang mudah banding-banding agama satu dengan yang lain. Sadarlah bahwa tindakan itu keliru dan meresahkan antar agama. Ayo kita rajut toleransi dengan baik dan benar, yuk. Dari Toyo Ae, yang demikian itu adalah suatu kewajaran. Orang yang rendah akal sehatnya itu akan cenderung suka merendahkan orang lain, meski yang direndahkan itu adalah tinggi akal sehatnya. Orang yang benar-benar hina itu akan gampang suka menghina orang lain, meski orang-orang yang dihina itu adalah benar-benar mulia. Dari Ken Caidian, karena kelakuan dan penghinaan bapak-bapak gereja seperti Pak Pendeta Gilbert Lumoindong ini, di dunia barat bergelombang-gelombanglah orang-orang yang tadinya Kristen menjadi agnostik atau ateis, dan sebagian besar lagi merasa nyaman masuk Islam.
Dari Suratno Priyanto, biarpun minta maaf sampai banjir air mata atau menciumi tangan ataupun cium kaki sekalipun silahkan, tapi hukum harus tetap dijalankan supaya hukum tetap berwibawa. Dari Raja Sutrisna, kemanakah bila ditampar pipi kiri kasih pipi kananmu Pak Pendeta, belum ditampar udah menusuk hati jantung yang terdalam. Dari Agustiawan, tindakan Pendeta Gilbert Lumoindong bersama para jemaatnya yang ikut tertawa akan semakin ditinggalkan umatnya secara nasional. Jadi kesalahan banyaknya mu'alaf itu bukan karena dari kesalahan para penggerak syiar Islam oleh Mu'alaf Center, tetapi kesalahan dari para pendeta yang tak mengenal secara mendalam tentang kitab suci mereka, termasuk umat agama mereka tidak paham atau mengerti tentang ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci, termasuk pendetanya tidak hafal ayat-ayat agama mereka. Beda di umat Islam, mereka hampir mayoritas ingat surat dan suratnya pada Al-Quran yang dikenal sebagai hafiz Quran, selain faham dan mengerti terjemahannya sebagai perisai hidup atau mengatur kehidupan umat Islam yang hakiki. Dari Bambang Hermanto, persepuluhan itu cuma menjadikan perut Pendeta Gilbert Lumoindong semakin bengkak. Dari Fajar Doni Tupen, GL maafmu diterima, tapi proses hukum harus ditegakkan agar tidak mengulangi lagi ke depannya. Dari Ali Subekan, zaman media sosial yang sudah canggih sekarang ini, orang Kristen pun juga sedang belajar mempelajari kitab-kitab agama yang lain untuk memahami kebenaran yang asli dan yang bengkok karena keluar dari koridor agama tauhid, yaitu agama yang tuntunannya menyembah Allah, bukan menyembah yang pernah jadi daging. Begitu. Dari Herman Arios, 10% untuk pendeta pantas aja gemuk, lebih baik perpuluhan kasih langsung ke fakir miskin, anak yatim dan manula daripada kasih Pak Pendeta. Dari Lalu Agus, perpuluhan mencekek dari rakyat kecil untuk kepentingan pribadi pendeta. Kalau 2,5% di Islam, zakat untuk kaum duafa, anak yatim, orang tua tidak mampu. Itulah perbedaan 10 dan 2,5% yang mana yang lebih terhormat. Dari Afusa, Pendeta Gilbert Lumoindong bilang Kristen cukup beribadah atau berdoa 1 kali seminggu karena bayar perpuluhan. Apa coba hubungannya banyaknya ibadah dengan perpuluhan? Padahal kita bisa lihat di Bible mereka dengan terjemahan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti bahwa Yesus dan murid-muridnya mengajarkan ibadah setiap hari, bahkan 3 kali sehari plus 1 kali saat tengah malam atau tahajud. Kalau apa yang sering Oten sampaikan, apa yang dilakukan Yesus adalah contoh bagi pengikutnya, saat ditanya kepada siapa Yesus berdoa, kenapa Oten tidak mengikuti ibadah tiap hari dengan waktu-waktu tertentu seperti yang dilakukan Yesus dan murid-muridnya? Kisah Para Rasul 3 nomor 1 TB waktu sholat asar dalam Islam. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Lukas 6:12 waktu sholat tahajud dalam Islam. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Kisah Para Rasul 10 nomor 9 waktu sholat zuhur dalam Islam. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Markus 1 nomor 35 waktu sholat subuh dalam Islam. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dari Mari Bersama Kita Atasi, umat Islam sudah memaafkan. Kita melihat kasihan sama seorang pemuka agama, tapi kok sangat kental bicara material. Tapi ya sudahlah, mungkin dia nggak ngerti bahwa zakat itu dikembalikan ke umat yang tidak mampu, dan setelah itu ada zakat harta, sedekah dan lain-lain, bentuk amal jariah. Mari kita bersabar dan tetap sejuk, serta maafkan saudara kita non-muslim yang sedang salah paham. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik.
Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dari pramugara, Pendeta Gilbert copot saja dari gereja yang dinaunginya, dan sebagai pengganti supaya tidak kehilangan mata pencahariannya, tetap dipertahankan di gereja itu sebagai cleaning service kah, atau jadi petugas security kah? Kan kasihan kalau diberhentikan. Dari Budi Farham, agama berpuluhan untuk diri pribadi, kalau yang agama 2,5% untuk yang tidak mampu, jadi sangat beda antara bumi dan langit. Makanya kami sangat bersyukur sejak lahir kami ikut 2,5%. Alhamdulillah. Dari Mark Boham, di gerejanya Pendeta Gilbert, jemaat diberikan kemudahan-kemudahan, gak perlu ribet-ribet datang beribadah ke gereja, cukup membayar per 50-an. Dosa-dosa Anda akan diurus oleh Pendeta Gilbert and dijamin ketika Anda bongko atau MODYAR langsung masuk surga tanpa diinterogasi dulu oleh para malaikat. Tetapi jika membayar per puluhan atau 10% dari penghasilan saja, apalagi sering menunggak, maka Pendeta Gilbert lumindong lepas tangan jika Anda sampai dianiaya oleh petugas neraka. Dari Nadia Animatur Rohmah, kalau di Islam karena bapakku jadi bendahara masjid di dekat rumah, pengeluaran buat apapun dicatat, pokoknya transparan, uang jamaah keluar masuk jelas. Tapi yang namanya urusan dunia dan manusia, pasti ada aja yang pengen menguasai. Berkali-kali bapak seperti ingin disingkirkan oleh beberapa orang, tapi nyatanya waktu bapak mau lepas jabatan bendahara masjid, tetap selalu ditahan-tahan sama yang lain juga, karena memang susah cari orang amanah. Dari Adi-Adi, Pak Gilbert sudah sejahtera, perlu apa aja ditanggung umatnya. Makin banyak setoran, makin banyak dapat firman Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan itulah tugasnya pendeta. Umat boleh kasih seikhlasnya Pak, jangan dipatok 10%. Kok pendeta pasang tarif? Dari Nina Partini, di kepala Pendeta Gilbert hanya uang-uang. Ini pendeta mata duitan, kasihan jemaat-jemaatnya. Benar apa yang dikatakan oleh para jemaatnya, semoga dia meminta ampun pada Tuhannya. Dari Dolan-Dolan, Gilbert telah menyebarkan keburukan ajaran gereja itu sendiri. Pendeta telah merampas harta umatnya untuk keperluan pendeta sendiri. Umat Kristiani harus mengoreksi yang namanya perpuluhan. Kalau zakat itu diberikan untuk orang miskin, bukan untuk pendakwah atau kiai, jauh bedanya bumi langit.